Ya, halo semua. Di video kali ini saya akan membuat kembali tes performa produk insulasi atap. Mungkin banyak yang kenal dengan aluminium foil atap atau peredam panas atap. Oke, yang kali ini yang akan saya tes adalah produk dari Enerlife medium yang tebal 8 mili seperti ini produknya. Oke, nah sebagai parameter tambahan kita akan tes juga produk insulasi yang sekarang banyak dipakai, yaitu bubble insulation double side. Ini tebalnya sama ya, 8 mili. Jadi atas bawah dua sisi aluminium foil. Jadi yang kita tes di sini sama-sama 8 mili tebalnya. Yang satu bubble foil, yang satu XPE foam Enerlife dua sisi aluminium foil. Oke. Nah, tujuannya adalah mencari pertama seberapa efektif ketebalan 8 mili ini dipakai mungkin untuk rumah atau gudang atau bangunan lainnya. Juga sebagai referensi apa yang kebanyakan pertanyaan, apa yang harus saya pilih untuk insulasi atap, apakah harus yang bubble atau yang foam. Oke. Jadi di sini ada 3 test box. Test box pertama, 2 dan 3. Yang pertama itu masing-masing 1 2 3 masing-masing ada 3 termometer. Ada 6 termometer, maksudnya 3 termometer untuk di atas atap seng ini termometernya, dan termometer yang B ini untuk menunjukkan suhu di bawah atap dan di bawah insulasi atap. Jadi ini termometer A, termometer B. Termometer A itu high temperature, jadi untuk mengukur suhu tinggi di atas 70 derajat Celcius, karena termometer yang B ini hanya sampai 70 derajat Celcius, habis itu error. Jadi kita pakai termometer yang high temperature. Oke, untuk suhu awal di box pertama yang tanpa insulasi ini 27,4 derajat Celcius, yang di box kedua 27,4 derajat Celcius, dan di box ketiga 27,1 derajat Celcius ya. Ada toleransi sedikit, tapi nanti yang kita ukur adalah kenaikannya ya, kenaikannya dari suhu awal. Dan yang box kedua ini untuk mengukur bubble foil 8 mili double side aluminium foil, yang box ketiga untuk tes Enerlife medium 8 mili. Oke, jadi langsung aja kita akan nyalakan lampunya. Lampunya dipakai lampu Philips infrared 150 watt, masing-masing sama. Oke, langsung aja kita nyalakan. Oke, jadi video ini tanpa proses cutting ya, jadi benar-benar real. Tapi nanti hanya dipercepat saja biar bisa tahu lebih cepat, karena membosankan juga. Oh iya,
ada yang lupa untuk dinyalakan. Kita nyalakan timernya. Oke, sudah 5 menit. Kita lihat di box pertama yang tanpa insulasi, suhu awalnya adalah 27,3 derajat Celcius, sekarang sudah 30,2, jadi sudah hampir naik 3 derajat Celcius. Di box kedua yang pakai bubble foil 2 sisi 8 mili itu sudah naik 0,4 derajat Celcius, dan yang di box ketiga Enerlife 8 mili medium belum ada kenaikan, malah turun 0,1 derajat Celcius, mungkin karena AC. Jadi kita tunggu, kita coba tunggu lagi sampai suhunya naik. Ya, udah 10 menit. Jadi kita lihat di sini untuk yang di box pertama 27,3 derajat menjadi 31,9 derajat Celcius. Jadi sudah ada kenaikan sebesar 3,6 ya derajat Celcius. Yang di box kedua sudah kenaikan 0,9 derajat Celcius ya, jadi hampir 1 derajat Celcius. Dan di box 3 yang Enerlife ini belum ada kenaikan suhu. Kita akan tunggu. Ya, sudah 15 menit. Itu jadi. Oke, untuk di box yang pertama sudah ada kenaikan 6 sebentar. Sudah ada kenaikan hampir 9 ya, 9 derajat Celcius. Yang di box kedua sudah ada kenaikan 1,4 derajat Celcius. Yang di box ketiga ada kenaikan 0,2 derajat Celcius. Jadi suhunya
Suhu bagian atas sekarang sudah mencapai di atas 60 derajat semua ya. Kita akan tunggu mungkin beberapa menit lagi sampai suhunya di atas 70 derajat Celcius. Oke ya, sudah 20 menit. Sudah 20 menit lebih ya. Jadi kita lihat di box pertama awalnya 27,3 derajat 27,3 derajat Celcius, sekarang 34,4. Jadi sudah naik ya sekitar 7 derajat Celcius. Yang di box kedua awalnya 27,3, sekarang 29,3, jadi sudah naik 2 derajat Celcius. Yang di box ketiga yang Enerlife itu naik 0,3 derajat Celcius, jadi cuma naik 0,3, sedangkan suhu di atasnya itu sudah hampir mencapai 80 derajat Celcius. Jadi sangat signifikan dan sangat direkomendasikan untuk sebagai produk peredam panas atap. Jadi kalau atap tanpa insulasi jadinya seperti di box pertama ya. Kalau ada yang bertanya kenapa rumah saya panas apalagi pakai atap galvalum, kurang lebih di box pertama bisa dilihat sebagai referensi suhunya 34,5 derajat Celcius, dan itu memang suhu yang sangat tidak nyaman. Dan di box kedua dan box ketiga sebagai gambaran produk aluminium foil dengan basic yang sama-sama aluminium foil dua sisi. Yang satu bubble PE foam, jadi PE yang pertama adalah bubble PE double side aluminium foil, jadi bubble-nya dari PE, dua sisi aluminium foil, tebalnya 8 mili. Yang sedangkan yang di box ketiga itu adalah thermal foam XPE foam, jadi grade yang lebih tinggi dibanding PE, dan dua sisi aluminium foil. Jadi dari segi harga antara dua produk ini hampir sama, bahkan mungkin lebih murah yang Enerlife ya, 8 mili. Dari segi fungsi meredam suara dan meredam panas pastinya jauh lebih baik, karena di sini kita lihat hasilnya juga selisihnya lumayan jauh, apalagi ini kalau terus panaskan hasilnya akan jauh. Dan dari segi peredam suara sudah jelas ya bahwa suara akan lebih baik diredam dengan material yang padat, sedangkan di bubble itu sangat kurang ya untuk meredam suara. Dan dari segi usia pakai, yang pasti XPE foam itu jauh lebih kuat masa pakainya dibanding dengan PE foam. Oke, dan ini kalau dilihat dari hasilnya, bahkan bubble 8 mili ini tidak lebih baik dibandingkan dengan tes sebelumnya yang menggunakan dengan Enerlife medium 4 mili. Masih jauh lebih baik yang 4 mili. Oke, jadi sebagai gambaran insulasi apa yang harus saya beli dan saya pakai. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi bagi kita semua. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.